apakah Anda mengakui bahwa intervensi politik terkadang mempengaruhi diskresi para penyidik? Untuk pimpinan sebelumnya, saya merasa seperti itu, Mbak. Oke. Untuk saat ini mungkin berani ya antara... Anda yakin pimpinan sekarang berbeda dengan pimpinan yang sebelumnya? Dipilihnya sama loh sama DPR, Komisi 3 juga. Ya. Banyak dikritik juga oleh masyarakat sipil. Saya cukup kenal ya dengan pimpinan KPK saya, khususnya Pak Setio. Pak Setio pada saat saya menjabat sebagai penyidik adalah direktur saya langsung, direktur penyidikan. Dan pada saat saya menjalankan tugas atau melakukan penggeledahan, penahanan, bahkan melakukan pemanggilan tersangka atau saksi, beliau tidak pernah merintangi mengintervensi atau menghalang-halangi atau menunda-nunda. Berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Jadi berkaca dari situ kita bisa yakini, saya yakini pribadi mungkin ada keseriusan dari pimpinan sekarang berbeda dengan pimpinan sebelumnya. Oke, baik. Saya putar. Sorry Mbak, maksudnya gini. Dihajar. Memang kalau kemudian kita tidak mau masuk pada analisa politik, harus ada penjelasan tentang pasal-pasal itu secara jelas dan berlaku umum. Harus ada penjelasan kenapa 90 anggota KPK melakukan pungli, ancaman hukuman 9 tahun. Sebentar loh, 9 tahun kok bisa kelar dengan minta maaf? Kenapa kemudian kok bisa kena pasal obstacle? Sementara misalnya kemarin itu ada pernyataan mantan anggota DPR dari PD Perjuangan yang katanya Pak Hasto itu dilindungi. Itu pintu masuk loh. Untuk melihat obstruction of justice-nya itu loh. Kenapa enggak gitu loh? Panggil minta pertanggungjawaban pernyataannya gitu loh. Kalau obstruction of justice ini kan tidak bisa oleh pelaku karena dia punya hak ingkar toh Pak Jamin Ginting toh. Artinya bukan pelaku. Nah ini bukan pelaku. Berani nggak KPK panggil? Nah, kalau semuanya berlaku adil, kita bisa sisihkan itu. Analisa politik. Tahan dulu Bang Adian, saya mau putarkan lagi ya. Karena kenapa kita masuk ke dalam lobby politik? Karena memang kami mendengar ada lobby politik. Kita dengarkan sama-sama pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri yang berikut ini. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Terdengar sangat emosional nih Bu Mega, Bang Adian. Menyampaikan hubungannya baik-baik saja dengan Pak Prabowo, tapi menyinggung kalau misalnya ada anak buahnya yang dibegitukan. Apakah kemudian ini merupakan message dari Bu Mega ke Pak Prabowo terkait dengan nasib anak buahnya, Mas Hasto? Dibegitukan gini. Banyak ada nggak beberapa kader PDI Perjuangan yang kemudian menjadi tersangka bahkan terpidana dalam kasus korupsi? Ada. Kita ngelawan seperti ini nggak? Nggak. Baru kali ini ya. Sebentar dulu Mbak Kenapa kita tidak bisa melihat unsur politiknya? Tapi di sini kental banget, gitu loh. Lalu Ibu Mega sampaikan, kalau anak buahmu dalam posisi yang sama seperti anak buahku, dipaksakan pasalnya, dipaksakan kasusnya, semua yang sudah dipanggil kembali. Si A, si B, si C sudah diputuskan oleh pengadilan sampai tingkat kasasi. Kalau salah dikoreksi. Sudah inkrah. Kenapa si A diputuskan sekian tahun penjara? Karena bukti 1, 2, 3, 4. Ketika ada bukti baru, artinya ini harus dipertanyakan dong. Kelamaan hukumannya atau terlalu kecil hukumannya? Kenapa buktinya tambah? Nah, itu dipaksakan, Mbak. Semua yang sudah terpidana dipanggil kembali, ditanya kembali, pertanyaan yang sama. Dan dijawab. Dalam semua BAP, pemeriksaan yang menjadi alat bukti dalam persidangan, semua katakan tidak ada aliran uang dari sekjen. Makanya itu tadi sinyal yang dikirimkan Bu Mega. Itu sudah menjadi bagian dari pertimbangan dan keputusan majelis hakim dari tingkat negeri sudah inkrah, inkrah. Jadi ini sinyal yang dikirim Bu Mega ke Pak Prabowo untuk bisa sama-sama merasakan bahwa anak buahnya sedang diperlakukan tidak adil begitu. Loh, ini kan, nah kemudian Ibu Mega sampaikan kalau itu terjadi pada anak buahmu, bagaimana rasanya? Itu. Tapi kalau dikatakan ini lobby politik begini loh Mbak. Kita ini partai politik, kita akan melakukan semua langkah advokasinya
advokasi litigasi kita lakukan, Oke. non litigasi kita lakukan. Non litigasi termasuk lobby-lobby politik karena kami dengar Non-litigasi. ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo terkait dengan statusnya Mas Hasto. Ada permintaan tolong kepada Pak Prabowo dengan barter dukungan PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Prabowo. Begini Mbak ya, Benar nggak? Hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ini bukan hubungan remeh-temeh, Tuh. panjang dan dalam, yang kadangkala kemudian misalnya tidak bisa kita campur adukan dalam konteks sejarah kami sebagai aktivis 98. Kita hormati semua hubungan itu segala macam. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Adian Apitupulu. Langsung skakmat, jubir KPK nggak bisa jawab, ketahuan sekali boroknya. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut ya teman-teman. Adian politikus yang brilian karena integritasnya sungguh tidak diragukan lagi. Sepertinya KPK sudah tidak kredibel, percuma digaji dengan uang rakyat, sebaiknya dibubarkan saja. Karena masih ada kepolisian dan kejaksaan. KPK sebagian besar anggotanya juga polisi. Bubarkan KPK, Pansel, Jokowi usut tuntas dan adili Jokowi dan dinasti serta kroninya melalui Kejagung. Kasus Hasto jelas-jelas intervensi politik, bukan kasus hukum. Ini pasti pesanan Mulyono. KPK masih di bawah ketik Mulyono, makanya kasus Kaisang, Bobi Nasution, Gibran, KPK melempem. Periksa Jokowi dan keluarganya, ini semua pada takut terbongkar, semua utamanya di lingkaran. KPK tidak mau menyelidiki dugaan ilegal ekspor 5,3 juta ton biji nikel ke Cina karena akan banyak yang masuk penjara termasuk Jokowi dan kroninya. Selamatkan uang rakyat kecil. Bungkam Bang Adian Apitupulu, bungkus selama jadi alat penguasa nggak guna ada KPK. Bubarkan saja, nambahin beban rakyat untuk anggaran KPK. Enak ya kerja di KPK, anak buah pungli, salah cuman suruh minta maaf. Negara hukum macam apa? Bubarkan saja KPK, rakyat udah muak. Tuhan tidak tidur dan jadi Tuhan tidak rela umatnya dizolimi. Pak Jubir, kalau berani periksa keluarga Mulyono pasti nyali tidak ada. Jangan berharap sama KPK, KPK mantap di bawah. Tumpul di Blok Medan, rakyat sudah muak. Hasto bukan koruptor, tidak merugikan negara. Masyarakat mohon bubarkan KPK kalau nggak berani nangkap Jokowi dan juga Bobi. Sebaiknya bubarkan KPK, takut sama Mulyono. KPK sebagai alat politik bubarkan saja. Yang membayar gaji KPK itu adalah dari pajak yang kami rakyat bayar, bukan dari uang si Jokowi. KPK dalam hal ini terkait Pak Hasto sebagai tersangka memang terlalu kelihatan dipolitisasi. Kalau KPK hebat, kasus besar, kenapa nggak diusut sampai ratusan triliun? Siapa saja yang terima dan dari partai mana? Kenapa kasus Harun Masiku terus yang dikotak-katik padahal putusan sudah inkrah? Di Mahkamah Agung, jangan memaksakan sesuatu yang hanya membuat KPK semakin tidak punya wibawa. Kerja hanya mengikuti keinginan seseorang. Selanjutnya, KPK kok gercep ngurusin Hasto, kan banyak persoalan korupsi bansos. Pilihan presiden, pilihan kepala daerah, PDIP tetap jaya merdeka. Sebelum menentukan orang baik jadi tersangka maupun jadi saksi, KPK sebagai salah satu penegak hukum harus sudah punya alat bukti yang sangat valid agar KPK tidak dipanggil berkali-kali bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Kerja keras dan bermartabat. Kami tidak percaya kepada KPK, khususnya bentukan Jokowi. Mereka orang-orang Jokowi buat kepentingan Jokowi dan para penjilatnya. Orang yang berada di KPK sekarang harus diganti karena tidak berniat untuk memberantas KKN dan cenderung memihak kepada yang melakukan praktek KKN. Kami tidak percaya akan hal tersebut. Seharusnya Badan Pengawasan KPK juga ikut bertindak panggil Ketua KPK apakah dia bekerja dan untuk pemerintahan yang lalu penuh dengan kecurangan atau mau menegakkan demokrasi bangsa ini ke depan atau mau bungkus terus politik busuk di depan ini. Ya, kartu sudah terbuka, yang membuka adalah perguruan, di mana lagi ini harus bertempur, mesti ada yang kalah untuk mempertahankan marwah partai. Kalau perang saudara memang susah, kartu-kartu kunci sudah
dua-duanya pegang, yang mestinya publik tidak tahu jadi tahu. Repot-repot mendingan pengelawan Golkar, terang-terangan ini lawan Jokowi repot. Apa yang terjadi memang sudah bagian dari perbuatan dari parpol ini, tetapi tidak ada tempat di bumi buat segerombolan pengkhianat partai. Benar kata pemimpin, busuk di atas sampai akar-akarnya pasti udah busuk. Boleh kita taruhan, udah busuk kepalanya ke bawah, yang busuk gak bakalan bisa diobatin. Diobatin kayak gimana gak bakal bisa sembuh. Bang Adian itu politisi PDIP idola saya. Bang Hasto gak merugikan negara. Bang Adian yes. Siapapun ketua KPK masih ditunjuk pemerintahan KPK. Jelas buat seluruh pemerintah. KPK sekarang ini kan settingan dari Jokowi dan kroninya. Bagaimana mereka bisa fair? Tentu saja KPK jadi alat Jokowi yang sangat gila kekuasaan walaupun sudah lengser. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.